Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang WG, muslimin dan muslimat semua, jumpa lagi kita di channel Bang WG, channel lebay, channel lebih baik ya teman-teman. Lebay itu lebih baik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia serta tidak kekurangan apapun, selalu berlimpah rezekinya dan kedepannya semakin sukses. Sahabat Bang WG, muslimin dan muslimat semuanya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga bertemu dengan Ramadan yang dinanti-nantikan. Kita wajib syukuri ini karena mungkin ada beberapa sahabat, keluarga, kolega kita yang dulu masih sama-sama melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sekarang sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Nah, pada video kali ini Bang WG akan men-share kepada teman-teman yang juga mungkin sebenarnya teman-teman sudah tahu, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Ini sebagai dokumentasi untuk generasi yang akan datang juga sangat penting sekali, yaitu tentang sahur ya teman-teman. Nah, sebagai muslim yang taat, kita wajib melakukannya ya, berpuasa, dan sahurnya ini merupakan sunnah ya teman-teman. Namun demikian kita alangkah baiknya jika berpuasa melaksanakan makan sahur ini ya. Nah, untuk itu karena kita juga merupakan umatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka dari itu dalam bersahur juga kita hendaknya mengikuti cara-cara beliau, sehingga kita mendapatkan sunnahnya Rasul ya teman-teman. Apabila kita melaksanakan sunnah, tentunya akan bertambah keutamaannya dan akan bertambah pula pahalanya ya teman-teman. Baiklah, untuk sahur ini teman-teman, yang sesuai dengan caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama kali ya, kita tidak boleh melewatkan sahur ya teman-teman. Alangkah baiknya kita selalu sahur supaya di saat menjalaninya kita tidak lemes, tetap bisa beraktivitas dengan semangat ya teman-teman ya. Jadi sahur itu juga merupakan bagian dari ibadah. Lalu makan sahur di dini hari ini memang tidak mudah karena kita selalu harus melawan kantuk ya teman-teman. Ngantuk sekali ya, ngantuk harus bangun gitulah. Makanya ini merupakan ibadah yang nggak boleh dilewatkan juga nih untuk di bulan puasa Ramadan ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan sahur. Bahkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Al-Haris, dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, aku masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia makan sahur. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan pada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Percakapan ini dikutip dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad ya. Lalu juga yang kedua, makan sahur itu sebaiknya di akhir waktu, sebagaimana Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau sholat,
aku tanyakan, maksudnya Anas berkata ya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Rasulullah kemudian menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Kalau di keterangannya dari video ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu sekitar 30 menitan ya teman-teman ya. 30 menitan sebelum imsak sebaiknya sih teman-teman ya. Nah, dari sini kita tahu Rasulullah SAW selalu sahur di akhir waktu atau menjelang waktu subuh. Dengan demikian perut akan merasa kenyang lebih lama jika dibandingkan makan sahur ketika tengah malam. Jadi sahur itu bukan jam 2 ataupun jam 3 ya teman-teman ya. Jadi sahur yang baik itu 30 menit menjelang imsak ya gitu. Lalu yang ketiga adalah makan dan minum secukupnya ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi sahur itu jangan teman-teman ketakutan akan lapar dan haus, jadi makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya, akhirnya perut terasa nggak enak ya. Jika kamu makan banyak saat sahur dengan harapan agar bisa kenyang saat berpuasa, ini adalah cara yang salah. Agar mendapat keberkahan, Rasulullah menganjurkan untuk makan dan minum sahur secukupnya dan tidak berlebihan. Bukan kenyang lebih lama, terlalu banyak makan juga akan membuat sistem pencernaan terganggu. Lagi pula, apapun yang berlebihan selalu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya cara sahur sunnah Rasulullah yang nomor 4 adalah makan beberapa butir kurma ya. Kurma ini bukan hanya bisa jadi santapan berbuka puasa, kurma juga jadi makanan Rasulullah saat sahur. Buah kurma bahkan jadi salah satu makanan Rasulullah yang dimakan setiap waktu, termasuk saat sahur. Rasulullah bahkan menyebut kurma sebagai makanan terbaik untuk sahur. Sebaik-baiknya sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, Baihaqi. Kurma memiliki gula alami yang jika diolah tubuh akan berubah menjadi energi yang sangat dibutuhkan selama menjalani ibadah puasa. Jadi jangan heran kalau makan kurma bisa membuat perut terasa kenyang lebih lama. Yang kelima adalah jangan tidur setelah sahur ya teman-teman, karena pastinya banyak teman-teman semua yang setelah tidur karena saking ngantuknya setelah sahur saking ngantuknya langsung tidur ya teman-teman. Nah, apalagi waktu masih menunjukkan dini hari ya, belum azan pula langsung tidur, akhirnya lewat sholat subuhnya teman-teman. Jadi setelah sahur lebih baik teman-teman melakukan kegiatan lain seperti membaca Al-Quran ya, ataupun apa sajalah yang bisa membuat teman-teman terjaga sampai azan subuh dan melaksanakan sholat subuh ya. Demikianlah teman-teman ya, ini ya sunnah-sunnah Rasul saat melaksanakan sahur. Kemudian selanjutnya untuk doa sahur sendiri ya teman-teman, ada 2 doa sahur yang boleh dipakai. Yang pertama adalah doa sahur sesuai sunnah Nabi, yang lafaznya seperti berikut teman-teman ya. Yarhamullahul mutasahirin, artinya semoga Allah menurunkan rahmatnya bagi mereka yang bersahur. Nah, hadis ini berdasarkan riwayat Tabrani. Namun ada juga yang sering kita baca ya umumnya, yaitu sebagai berikut ya teman-teman ya. Nawaitu sauma godin an adai fardi sahri Ramadona hajiz sanati lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.
Begitu ya teman-teman. Dua-duanya boleh teman pakai, salah satunya semuanya baik. Yang tidak baik adalah tidak sahur dan tidak baca doa ya teman-teman. Jadi jangan diperdebatkan. Lalu kapankah waktu sahur yang tepat? Marilah kita sama-sama kita simak pembahasannya dari Tuan Guru kita Ustadz tercinta Adi Hidayat LCMH. Semoga beliau berkenan kajiannya dipakai pada video ini. Terima kasih teman-teman. Yuk kita simak sama-sama. Amalan yang berlangsung di waktu sahar. Jadi bukan sahur ya. Ingat, waktunya disebut sahar. Nanti sahur itu beda artinya ya, beda maknanya. Amalan yang berlangsung di waktu sahar ya. Arabnya seperti ini, sahar. Ya. Jamanya disebut dengan ashar. Ashar. Baik, fokus. Bismillah. Waktu sahar itu kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Menjelang subuh. Pelan-pelan. Baik, jadi kalau sekarang misal ya subuhnya 4.36 misal saja. Maka waktu sahar ini kurang lebih di kisaran jam 4 ya, jam 4:06. Baik. Nah, sekarang fokus. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar ini, nama aktivitasnya disebut dengan sahur. Di sahur itu pekerjaannya, aktivitasnya. Namanya disebut dengan sahur. Sahur. Jadi baik itu makan, Anda berdoa, baca Quran, istighfar, itu aktivitasnya disebut dengan apa? Sahur. Maka di sini Nabi menyampaikan, lihat di antara sunnah yang pertama ada 2 sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Lihat cara menerjemahkannya ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tasahharu, makanlah kalian di waktu sahar. Awas, jangan salah ya. Di makan sahur itu artinya makan yang dilakukan di waktu sahar. Fa inna fis sahuri barakah. Kalau Anda bisa melakukan ini kata Nabi, Allah akan berikan tambahan keberkahan, ziyadatul khair, barakah. Tahan sebentar, kita bahas masalah yang penting dulu ya. Baik, kata Nabi yang sunnah itu makan di waktu sahar. Ya disebut dengan sahar. Kapan sahar itu? Kisaran 20 menit, 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau Anda misalnya ingin menunaikan sahur, makan sebelum puasa itu, yang sunnah dilakukan 30 menit paling awal sebelum subuh. Ini yang disebut makan sahur. Jadi kalau jam 3, setengah 3 itu belum sahur. Itu terlalu awal. Okay? Itu sama hukumnya dengan Anda makan jam 10 malam, jam 11 kan? Kadang-kadang dari masjid sudah ada suara setengah 3 kan? Sahur. Nanti malam kasih tahu belum. Belum masuk, waktunya belum. Ya. Itu masih terlalu awal. Ya. Nah kalau Anda bisa kerjakan, ya Rasulullah apa faedahnya? Kenapa harus kami pepetkan ke fajar, menjelang fajar, kisaran 20-30 menit? Kata Nabi, kalau Anda bisa kerjakan ini, fa inna fis sahuri barakah, ini Anda bisa dapatkan ini. Ya. Barakah itu dalam istilah fikih itu ziyadatul khair, bertambahnya satu manfaat dan kebaikan. Di manfaatnya akan lebih banyak kata Nabi dibandingkan Anda makan di awal-awal. Ya. Kalau Anda makan jam 3, setengah 3 kan, itu energi akan bertambah, ada kekuatan. Ya. Tapi beda ketika Anda makan menjelang fajarnya 30 menit. Misal tadi subuh 4.36. Maghribnya jam berapa? Tempat kami 17.48 ya. Baik. Bisa saja 17 masa 17.50 saya. Sekarang 17.58, 17.50 misal saja. Berapa jam Anda menahan lapar dan haus? Kalau kita asumsikan misal ini 13 jam ya. Kalau kita asumsikan misal di sini 13 jam. Misal saja. Sekarang Anda makan minum sebelumnya, setengah jam sebelumnya. Ya, berarti taruhlah plus 30 menitnya, walaupun pas 13 jam sebetulnya. Ya. Berarti Anda tahan lapar dan haus kisaran ini. Tapi kalau Anda mulai makannya jam 3, setengah 3, berarti plus Anda tahan lapar plus 1 jam lagi. Ya. Dari segi kekuatan sudah tidak berimbang. Antum yang kisaran waktu seperti ini bisa lebih mudah. Ya. Kami dapat undangan ke Tokyo,
itu Masya Allah dikirimkan waktu sholatnya, subuhnya 2:30. Bisa bayangkan, maghrib jam 7, isya jam 9. Jadi kalau langsung tarawih, kemudian langsung misal ada ta'lim, tausiah, ada diskusi, selesai jam 12, 2:30 ketemu subuh. Ya. Di Jerman sekarang 22 jam. 22 jam. Ya. Di Belanda 20 jam. 20 jam. Jadi kalau misalnya Anda tambah lagi sebelum itu Masya Allah, luar biasa ya, cara kita menyikapinya. Maka demi itu, yang pertama, lakukan ini tuntunan, ini ada pahala di sini. Ya. Dan yang kedua, dampak dari ketahanan yang lebih tinggi itu dampaknya ke ibadah. Karena Anda energinya masih kuat, kekuatan masih ada, semangat menunaikan ibadah bisa lebih banyak daripada yang lainnya. Ya. Masa Anda bisa gunakan untuk baca Quran, ya, perbanyak sunnahnya, perbanyak sedekah. Biasanya kalau semakin berkurang tenaga, energi semakin habis, maka bawaannya lemas. Teman lemas itu tidur, pasti itu tidur. Kantor cari musola, gitu kan? Nah, di rumah lihat kasur tidur lagi, ke masjid juga tidur lagi. Ini maksimal ini. Jelas ya? Baik. Amalan terakhir di waktu sahar. Di sini nanti kita berhenti dulu ya. Kita bacakan beberapa pertanyaan insyaallah. Bismillah. Saya mohon Anda fokus pada yang terakhir ini karena ini pahala luar biasa, langsung disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini kalau Anda tidak lakukan ruginya luar biasa. Rugi luar biasa demi Allah saya katakan. Anda kalau bisa kerjakan ini, itu jaminannya di Quran, mendapatkan nikmat surga yang tidak biasa. Surga paling indah, bisa melihat Allah tanpa hijab, ada keterangan di Quran, ya. Nanti kita bacakan, bahkan disebutkan redaksi Qurannya, bahkan bisa dikatakan tingkatnya bisa lebih besar dibandingkan dengan surga, lebih indah, lebih tinggi. Ya. Baik. Tadi ibadahnya di waktu apa namanya? Sahar. Kalau dijamakan jadi apa? Ashar. Ya, itulah tadi ya teman-teman semua penjelasannya, dan juga kita sudah menyimak keterangan dan kajian dari Ustadz Adi Hidayat LCMA. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa memperbaiki ibadah, semua ibadahnya di bulan suci Ramadan dan semakin menyempurnakannya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel Bang WG agar bisa terus mengupdate semuanya tentang Islam ya teman-teman, agar bisa disuguhkan ke hadapan teman-teman. Akhirnya Bang WG pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.